Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjawab video untuk pertemuan ketiga. Untuk bagian yang pertama soalnya yaitu apa yang harus dilakukan motivator apabila terdapat murid yang tidak mau masuk ke kelas? Jawabannya, motivator dapat mengambil pendekatan serupa dengan memberikan perhatian khusus terhadap murid tersebut. Mereka mencoba mendengarkan dengan sabar untuk memahami alasan di balik ketidakmauan murid tersebut masuk ke kelas. Kemudian memberikan dorongan positif dan menawarkan bantuan sesuai kebutuhannya. Selanjutnya, keterlibatan aktif dan empati akan membantu membangun hubungan yang kuat antara motivator dengan muridnya. Untuk soal yang kedua, apa yang harus dilakukan motivator ketika terdapat murid yang menangis? Jawabannya, ketika murid menangis, penting bagi motivator untuk tetap tenang dan memberikan dukungan emosional. Mereka bisa mendekati murid dengan lembut, menenangkan mereka, dan mencoba memahami apa yang membuat mereka menangis. Berikutnya, motivator bisa mencoba memberikan dukungan, menghibur, atau mencari solusi untuk masalah yang mungkin ada. Memberikan perhatian empatik dan menunjukkan bahwa mereka peduli akan membantu murid dan merasa lebih nyaman ketika didukung. Yang ketiga, apa yang harus dilakukan motivator apabila terdapat murid yang mengganggu murid lain? Ketika seorang murid mengganggu murid lain, penting bagi motivator untuk menangani situasi tersebut mereka dengan bijaksana dan adil. Langkah-langkah seperti ini mengingatkan murid tersebut tentang perilaku yang diharapkan, menjelaskan dampak negatif dari tindakan mereka, dan memberikan konsekuensi yang sesuai jika perilaku tersebut terus berlanjut. Selain itu, motivator bisa bekerja sama dengan murid dan orang tua untuk mencari solusi yang dapat mencegah tindakan mengganggu murid lain di masa depan. Komunikasi terbuka dan pembinaan positif akan membantu terciptanya lingkungan belajar yang menyenangkan dan aman bagi semua murid. Berikutnya, soal keempat, apa yang harus dilakukan motivator apabila ada murid yang melamun? Ketika seorang murid melamun, motivator bisa mendekati mereka dengan penuh perhatian dan empati. Mereka dapat mencoba memahami apa yang membuat murid tersebut melamun dan apakah terjadi masalah atau kekhawatiran perlu dibicarakan. Selanjutnya, motivator bisa mencoba membantu murid untuk fokus kembali dengan cara memberikan tugas yang menarik atau mendiskusikan topik yang menarik bagi mereka. Penting juga memberikan dukungan dan dorongan positif agar murid merasa didengar dan dipahami. Selanjutnya yaitu soal bagian kedua dalam pertemuan ketiga. Untuk soal yang pertama, apa target, suasana, dan kegiatan di kelas Bimba AIUEO yang harus dicapai oleh motivator? Jawabannya, sebagai motivator di kelas Bimba AIUEO, target utamanya adalah menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan interaktif, dan juga memastikan semua anak merasa termotivasi dalam belajar dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan kelas. Selain itu, motivator juga bertanggung jawab untuk memfasilitasi pelajaran yang efektif, meningkatkan keterampilan berbahasa anak-anak, dan mengembangkan kemampuan komunikasi mereka. Untuk soal yang kedua, bagaimana cara motivator mencapai target atau tugas di kelas Bimba AIUEO? Untuk mencapai target atau tugas di kelas Bimba, motivator dapat menggunakan berbagai metode, termasuk yang pertama, pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan. Itu membuat suasana yang menarik dan menggunakan permainan, lagu, dan aktivitas yang relevan dengan materi pembelajaran. Yang kedua, memberikan umpan balik positif, memberikan pujian dan penghargaan kepada mereka untuk mencapai target dan menunjukkan kemajuan dalam pembelajaran.
Yang ketiga, penyesuaian pendekatan dengan cara memahami kebutuhan dan gaya belajar individu siswa dan menyesuaikan metode pengajaran untuk membantu mereka mencapai tujuan mereka. Yang keempat, membangun motivasi intrinsik dengan cara menginspirasi dan mendorong siswa untuk memiliki motivasi internal dalam belajar untuk mencapai tujuan mereka sendiri. Yang kelima, menetapkan tujuan yang jelas, membantu siswa untuk menetapkan tujuan yang realistis dan terukur dan memberikan dukungan untuk tercapainya. Yang keenam, kolaborasi dengan orang tua dalam proses pembelajaran siswa untuk memberikan dukungan dan tambahan di rumah. Dengan menggunakan pendekatan ini, motivator dapat membantu siswa untuk mencapai target atau tugas di kelas bimbel dengan lebih aktif. Soal yang ketiga, apa tanggung jawab utama motivator bimbel? Jawabannya, tanggung jawab utama seorang motivator biasanya mencakup memberikan semangat, inspirasi, dan bimbingan kepada siswa dalam mencapai tujuan akademis dan pengembangan diri mereka. Ini melibatkan memberikan motivasi, membangun kepercayaan diri, dan membantu siswa untuk mengatasi tantangan yang mereka hadapi dalam pembelajaran dan pertumbuhan pribadi mereka sendiri. Berikutnya yaitu bagian ketiga dari pertemuan ketiga. Soal yang pertama yaitu apa yang harus dilakukan motivator untuk menjadikan suasana di kelas itu menjadi aman. Untuk menjadikan suasana kelas aman, motivator harus memastikan bahwa setiap anak itu merasa didengar, dihargai, dan tidak takut untuk berpartisipasi. Membangun norma-norma perilaku yang positif, mendengarkan mereka dengan empati, dan menangani konflik dengan bijaksana adalah kunci utama kelas menjadi aman. Soal yang kedua, apa yang harus dilakukan motivator untuk menjadikan suasana kelas itu menjadi nyaman? Untuk menciptakan suasana kelas yang menjadi nyaman, motivator harus memberikan kebutuhan psikologis dan emosional anak-anak. Ini melibatkan dengan memberikan dukungan dan umpan balik positif, menciptakan lingkungan inklusif, dan menjaga suasana yang santai namun terstruktur. Yang ketiga, apa yang harus dilakukan motivator dalam mengasihi dan menyayangi murid? Dalam mengasihi dan menyayangi murid, motivator harus menunjukkan perhatian dan empati kepada setiap anaknya, memberikan mereka dukungan penuh perhatian, memberikan dorongan positif, dan membangun hubungan yang didasarkan pada kepercayaan dan penghargaan. Soal yang keempat, apa yang harus dilakukan motivator untuk menjadikan kegiatan bermain sambil belajar ini menyenangkan? Untuk menjadikan kegiatan bermain sambil belajar menyenangkan, motivator bisa menggunakan pendekatan yang kreatif dan interaktif dalam pembelajaran, seperti permainan, lagu, cerita, dan kegiatan seni yang relevan dengan materi pembelajarannya. Penting juga untuk memperhatikan minat dan preferensi anak-anak untuk memilih kegiatan. Soal yang kelima, apa yang harus dilakukan motivator untuk memastikan anak melakukan kegiatan berhubungan dengan minat belajar? Untuk memastikan anak melakukan kegiatan yang berhubungan dengan minat belajar mereka, motivator perlu mengobservasi dan mengidentifikasi minat individu setiap anaknya. Kemudian mereka dapat mengintegrasikan minat tersebut dalam pembelajaran dengan memilih materi yang relevan dan menyediakan pemilihan dan memberikan kesempatan untuk mereka bereksplorasi. Untuk soal yang ke-6, apa yang harus dilakukan motivator untuk memastikan anak melakukan kegiatan sesuai dengan tahapan-tahapan perkembangannya? Jawabannya, untuk memastikan anak melakukan kegiatan sesuai dengan tahapan perkembangannya, motivator harus memahami tahapan-tahapan perkembangan anak-anak dan menyesuaikan pendekatan pembelajaran serta materi yang disampaikan. Memberikan dukungan sesuai dengan tingkatan kemampuan mereka dan memberikan tantangan yang sesuai dengan tingkat kesulitan yang dapat mereka tangani juga sangat penting.